Sebetulnya di tahun 2023 ini itu merupakan bagian dari perjalanan visi 2035 ya. Jadi setiap tahun kita punya beberapa target-target yang sudah ditetapkan dalam sebuah roadmap. Tapi secara spesifik, kalau untuk mahasiswa baru yang akan bergabung di September nanti 2023 atau kita sebut Binusian 2027, kita tentu terus ingin meningkatkan akses mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi tinggi untuk bisa bergabung di BINUS University. Pemahaman potensi tinggi itu adalah punya kemampuan untuk bisa lulus tepat waktu dan nanti berjuang bersama untuk bisa meraih kesempatan bekerja di global, di top company maupun menjadi entrepreneur yang handal. Itu saja. Ya, tentu kita bersyukur ya karena perjalanan sampai hari ini itu kan perjalanan panjang 42 tahun BINUS, terutama kelanjutan dari visi 2020, sekarang visi 2035 adalah bagaimana untuk mencapai a world class university bagi BINUS dan sekaligus kemampuan untuk fostering dan empowering the society. Jadi pengakuan-pengakuan yang didapatkan itu bukanlah tujuan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Roadmap untuk recognition ya, pengakuan-pengakuan juga sudah ada, dan puji Tuhan beberapa lembaga dunia, independen dunia yang melakukan penilaian atas ranking atau rating memberikan penghargaan bagi BINUS. Dan saat ini kita bersyukur roadmap pencapaian yang kita canangkan itu masih dalam track ya. Dan BINUS sekarang boleh dikatakan masuk dalam jajaran 1000 dunia juga atau 200 Asia. Kalau di Asia Tenggara kita malah satu besar ya, dan di Indonesia kita juga bersama teman-teman di perguruan tinggi negeri begitu. Ya. Sebagai lembaga pendidikan tentu ada banyak aspek ya yang menyangkut. Kalau disebut fasilitas, kalau sarana prasarana tentu BINUS menyadari bahwa tidak hanya dalam rangka untuk mencapai world class ya, tapi bagaimana mendukung kebutuhan para mahasiswa, para BINUSian itu untuk bisa sukses di saat mereka lulus. Jadi pendidikan yang relevan, yang sesuai itu pasti membutuhkan dukungan sarana prasarana yang sesuai juga. Tapi yang juga lebih penting, bagaimana BINUS terus berinovasi, beradaptasi tadi ya terhadap kebutuhan di luar, terhadap perubahan perilaku mahasiswa, sehingga kita dalam sistem akademik, sistem pembelajaran, kualitas dosen, dan terutama kesempatan mahasiswa ya untuk belajar lebih mandiri, kesempatan mahasiswa untuk bisa berjejaring, tidak hanya di dalam kampus tapi di luar kampus. Jadi fasilitasnya bersamaan dengan sistem akademik itu tentu disinkronkan begitu. Termasuk bagaimana menyiapkan dan mengembangkan para faculty member ya atau dosen begitu. Ya, saya kira itu sih. Ya. Indonesia adalah negara yang besar, kita percaya itu banyak sekali yang
prediksikan ya bahwa kita akan menjadi negara yang lebih besar lagi dalam arti kekuatan dunia begitu. Dan itu hanya bisa dicapai kalau SDM-nya punya keunggulan, punya kemampuan. Dan itu kontribusi terbesar adalah di pendidikan. Gitu. Sehingga setiap kali kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, itu sekaligus kita menghargai jasa para pahlawan pendidikan, tapi juga mengingatkan kita untuk terus berjuang bahwa pendidikan di Indonesia harus maju, berkembang, mendunia, tapi juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi kita harus bangga kalau banyak orang Indonesia yang sukses lewat pendidikan Indonesia, tapi juga terbuka kesempatan bagi mahasiswa asing barangkali untuk bisa belajar di sini. Saya kira itu ya. Jadi menghargai itu sangat penting, belajar dari yang lalu, belajar dari yang baik, begitu. Tapi sadar bahwa ini momentum terus untuk melakukan perbaikan, pengembangan, ya bersama seluruh stakeholder ya. Kan tidak bisa, pendidikan itu kan tidak hanya bisa lembaga pendidikan seperti BINUS sendiri ya, tapi juga bersama-sama para pemangku kepentingan. Ya, terutama pemerintah ya, yang punya tanggung jawab besar juga. Ya kita selalu bersyukur ya pada Tuhan karena kita mengatakan Tuhan sangat baik karena pilihan-pilihan untuk berbasis teknologi informasi itu ternyata pilihan yang tepat ya, yang relevan. Sementara IT tidak hanya untuk IT saja, untuk sekian tahun yang lalu ya, masih bicara komputerisasi dan sebagainya. Sekarang IT menjadi sebuah keunggulan, bisa mendukung kreativitas, membuat orang bisa lebih maju berkembang di semua bidang. Ya, perjalanan BINUS 1996 menjadi universitas, ya itu perjalanan yang multidisiplin kan. Tadinya hanya berbasis IT. Tapi perjalanan kemari ya BINUS tidak hanya tetap unggul di bidang IT, bidang desain, kreatif ya. Karena sekian tahun yang lalu masih belum lama kan ada kreatif industri, kreatif ekonomi ya. Kita juga masuk ke situ. Tapi sekarang kan lebih dari itu. Jadi desain bidang kita kuat, pasti bisnis karena bagaimanapun juga kekuatan di bisnis BINUS itu sungguh sangat luar biasa. Sudah mengimbangi kekuatan IT ya dalam hal kompetensi maupun jumlah lulusan gitu. Bisnis, IT, desain, bidang-bidang komunikasi ya. Bidang-bidang engineering kita juga unggul, tapi memang kalau tidak secara jumlah kita spesifik ya untuk keunggulan tertentu. Dan ke depan kita sedang masuk ke life science. Itu bidang-bidang yang memang punya prospek masa depan ya untuk para lulusan kita. Gitu. Ya disadari atau tidak kan kita mendidik atau memberikan layanan pendidikan di pendidikan tinggi itu tidak semata-mata untuk menjadikan dia sebagai orang yang bekerja, menjadi karyawan atau menjadi profesional. Tapi perjalanannya kan memang harus mendorong juga kemampuan untuk dan semangat ya, spirit untuk entrepreneur. Dan itu memang menjadi ciri BINUS juga ya. Jadi sudah puluhan tahun BINUS juga merintis pendidikan entrepreneur ya. Kemampuan entrepreneur itu ditanamkan di semua mahasiswa, karena di semua mahasiswa jurusan apapun selain belajar IT ya juga tentang entrepreneur ya, supaya entrepreneur
real atau spirit entrepreneur itu ada gitu. Nah, perjalanan waktu ternyata menggugah juga ya anak-anak untuk memilih sukses atau lulus itu tidak menjadi profesional tapi menjadi entrepreneur. Nah, kita melihat lagi perlunya dukungan sehingga ada track entrepreneur ya. 2 semester terakhir belajar entrepreneur ya, bertemu dengan semua pemangku kepentingan ya yang punya kontribusi untuk dia menjadi entrepreneur. Dan seperti itu maka kita ada inkubator bisnis ya, yang juga mendorong nanti untuk banyaknya startup gitu. Ya. Saya kira hampir semua kampus pemikiran itu, tapi BINUS juga sadar kita harus bergerak entrepreneur ini selain untuk menjawab perubahan di masyarakat ya, kebutuhan seperti apa, tapi ya kemampuan IT itu. Nah, sekarang kita kembangkan karena BINUS sudah multi kampus. Nah, kita tahu ya BINUS University ada di Jakarta pun ada di Kemanggisan, di Senayan, di Serpong itu di Alam Sutra, di Bekasi, di Bandung, Semarang, di Malang begitu ya. Maka kompetensi atau spirit entrepreneur itu juga tumbuh di masing-masing kampus dan cirinya masing-masing gitu ya. Di Malang misalnya kita kembangkan technopreneur gitu ya. Di Bandung kita creativepreneur. Di Semarang kita entrepreneur berbasis IT ya. Begitu. Begitu juga yang di Jakarta ini. Jadi saya kira inkubator itu general ya, umum saja, tapi yang lebih penting isinya. Aktivitasnya dan bagaimana network BINUS yang sudah banyak ini baik dalam maupun luar negeri bisa memperkuat itu. Ya, bonus demografi harus disadari itu adalah berkat Tuhan ya. Di 2035 akan mulai dirasakan. Dan 2045 itu kan 100 tahun kita merdeka. Ya, BINUS dalam hal ini Yayasan BINUS Nusantara dan BINUS University menyadari itu. Waktu yang berjalan ini tinggal mungkin 10-15 tahun harus benar-benar dimanfaatkan. Mereka yang punya kesempatan bergabung itu harus disiapkan, disadari bahwa mereka tidak hanya memanfaatkan kesempatan untuk belajar pendidikannya, tapi memperkuat kompetensi dia, bisa lebih mandiri, punya semangat spirit yang luar biasa ya, termasuk nasionalisme yang tidak sempit ya, nasionalisme Indonesianya harus punya, tapi wawasan global dan bisa beranilah, semakin berani bersaing dengan lulusan luar. Nah, kalau itu ada, maka setiap lulusan BINUS dengan kemampuan fostering empowering akan punya kemampuan memberdayakan masyarakat. Nah, bonusnya terasa gitu. Bonusnya bukan hanya jumlah lebih banyak dari yang muda ya, yang punya potensi besar dibandingkan yang senior, tapi yang muda ini harus punya kontribusi yang nyata gitu. Punya banyak tapi kontribusinya kecil untuk apa ya, sehingga dia harus bisa mengajak masyarakatnya dimanapun mereka berada bisa maju dan berkembang. Itu bonusnya ya, dan itu yang diharapkan. Saya kira pemerintah, masyarakat menyadari itu. Yang namanya bonus ada waktunya. Pada titik tertentu mungkin bonusnya akan habis, demografinya ya. Tapi justru itu yang harus kita gunakan sekuat tenaga. Kita tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh membuang waktu hanya ribut yang tidak perlu ya. Tapi kita harus punya strategik, nasional strategik juga. Masing-masing kampus punya tanggung jawab.
BINUS mengambil inisiatif untuk itu. Ya, saya kira itu. Ya, semoga selalu diberkati Tuhan ya, semua usaha kita. Ya, sangat disadari sebetulnya kan pendidikan yang tidak hanya menghasilkan orang yang punya kompetensi, ya, punya skill, tapi harus punya karakter, punya kemandirian, punya soft skill, dan itu disadari juga dia harus punya kemampuan adaptasi yang cepat ya, terhadap perubahan di lapangan, punya pendidikan dia itu relevan. Dia mungkin di saat ini lagi belajar, tapi dalam setahun, 2-3 tahun ke depan dia harus terjun, itu kan perubahan di sana itu yang harus dihadapi gitu. Jadi atas kesadaran itu sudah jauh sebelum program Merdeka Belajar, BINUS memang meletakkan landasan pendidikan yang berorientasi pada industri, berorientasi pada masyarakat, begitu, yang relevan itu menjadi utama. Sehingga kita mengawali juga dulu dengan mengembangkan program 3+1 misalnya. Jadi kita membuka diri ya, bukan hanya link and match saja, tapi membuka diri, mengajak semua stakeholder, terutama pelaku industri, pemakai lulusan untuk ikut terlibat di dalam penyiapan anak-anak muda ini. Jadi 2 semester disediakan di kurikulum BINUS untuk belajar di luar kampus. Tentu dengan banyak pilihan ya. Nah itu yang mendorong makin berkembangnya hubungan BINUS dengan industri. Gitu. Kalau tadinya hanya setelah lulus maka kita ada kerjasama atau kerjasama misalnya untuk proyek-proyek penelitian, tapi karena sudah masuk di semester-semester 5-6, bahkan sekarang sudah masuk ke minor program dan sebagainya, maka BINUS dengan industri ya sangat erat. Dan kita menempatkan industri menjadi sebuah komunitas bersama BINUS yang kita sebut BULC ya, BINUS University Learning Community Chapter Industri. Ya, jadi mereka bisa dengan BINUS jalannya terbuka, bukan hanya kita yang membutuhkan, mereka juga membutuhkan juga kan untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya untuk pengembangan, kegiatan untuk mereka menyalurkan CSA, mereka butuh itu. Ya di samping untuk internship, ya kita maju bersama. Jumlahnya ribuan ya, nah, tapi kita terus mengarahkan supaya win-win. Nah ini penting ya, banyak sekali kerjasama nggak bisa jalan, berhenti di MOU karena nggak ada win-winnya. Pokoknya hanya mau sepihak saja. Tapi BINUS mau win-win, saling menguntungkan, untuk kepentingan bersama, terutama para mahasiswa dan lulusan. Perjalanan BINUS sampai 42 tahun, itu dulu tahun 99 kita mulai dengan menerapkan pendidikan BINUS itu berbasis komunitas ya, maka ada komunitas BINUSian. Nah, di situ dibentuk spirit untuk semangat untuk lulus tepat waktu, untuk bisa punya kompetensi soft skill dan sebagainya. Tapi perjalanan waktu kita bisa makin merumuskan ya bahwa BINUSian atau mahasiswa BINUS itu harus punya value gitu. Value yang kita percaya itu menjadi bagian dari pembeda lulusan BINUS dengan perguruan tinggi lain. Kita harus percaya pada Tuhan, penting, karena apapun yang dilakukan itu kita percaya itu anugerah Tuhan. Yang kedua, yang kita singkat dengan SPRIT itu ya, spirit itu. Ya, jadi
Jadi harus punya semangat untuk mencapai yang tertinggi, diharapkan ya, strive for excellence gitu ya. Kemudian perseverance, kegigihan, ketangguhan. Kan banyak ya omongan anak-anak sekarang kurang tangguh, kurang gitu. Tapi sebetulnya ukurannya itu harus diperjelas ya. Tapi mahasiswa BINUS harus punya. Mereka dididik dengan sistem akademik yang ketat, tapi juga menyenangkan, plus dukungan kegiatan yang dia harus bisa tahan di situasi yang mungkin tidak menyenangkan, tapi dia harus cepat adaptasi juga, supaya dia punya daya tahan, perseverance ya. Tentu masalah integritas ya, spirit ya, I-nya integritas, kejujuran. BINUS terkenal pasti ya. Kita selalu bicara ke semua komunitas, baik mahasiswa, dosen, karyawan juga. Integritas nomor satu. Orang tanpa integritas tidak ada artinya. Seperti ya orang bernyawa tapi tidak ada gunanya. Orang nggak akan percaya. Harus mulai dari pendidikan integritas. Ya, kita nggak ada toleransi ya. Kalau Anda nggak jujur, Anda nggak punya integritas itu pasti nggak akan sukses, kita percaya. Malah membuat masyarakat tidak bisa menerima. R-nya respect. Penting ya. Di dalam kampus itu luar biasa. Anak muda yang usianya sekitaran itu terus, ya, sementara dosen-dosennya usianya bertambah. Ada dosen yang muda juga, ada yang senior. Semua orang pingin jadi profesor, tapi maunya muda terus, ya kan luar biasa ya. Nah, mahasiswa gayanya berbeda, backgroundnya berbeda, latar belakangnya maksudnya ya. Harus punya respect. Itu yang kita tanamkan. Respect itu menghormati, menghargai. Kita bisa dihormati kalau kita menghormati orang lain. Itu penting. Ya orang dulu bilang pendidikan budi pekerti ya, tapi kita lebih melihat relevansi saat ini ya. Kemudian I yang berikutnya inovasi, kreativitas. Teknologi yang didapatkan dan menjadi kehidupan dia sehari-hari sekarang itu percuma kalau tidak membuat dia kreatif. Inovasi, pendidikan yang di BINUS mendorong itu. Kalau tidak maka konsumtif, ya kan? Nah, T-nya teamwork. Nah ini spesial nih. Di BINUS, sistem-sistem akademiknya mendorong mereka harus kerjasama. Teamwork, lalu SPR itu ya, spirit. Dua yang terakhir adalah fostering, empowering. Jangan lupa itu. Perjalanan 2035 itu selalu diingatkan, tidak ada gunanya kita sukses untuk diri kita aja, kita harus berbuat untuk orang lain. BINUS bisa berkelas dunia setelah berjuang, tapi nggak ada gunanya kalau masyarakat tidak merasakan baik sekarang maupun nanti. Ya, jadi itu ya nggak sulit kok mahasiswa BINUS, tetap bahagia, senang. Ya santai boleh, tapi ya sistem yang mengajarkan dia untuk bisa sukses. Saya kira itu sih. Ya sebagai pendidik nggak ada harapan lain ya, kecuali apa yang dilakukan di BINUS itu memberi dampak ya. Kan senang ya. Kemanapun kalau ketemu lulusan, ketemu mahasiswa, apapun mereka lah, ukuran suksesnya kan berbeda-beda, tapi bisa mengenal, bangga pada lembaga alma maternya, itu harapan kita. Dan BINUS kan bukan untuk saat ini saja ya, untuk seterusnya maju dan berkembang. BINUS harus bisa menjadi kebanggaan para mahasiswa dan alumni. Alumni harus bisa berbuat untuk membuat BINUS menjadi kebanggaan. Itu sih harapan saya.
Terima kasih. Ya, Tuhan berkati.